Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Bukankah Allah membenarkan pada pilihannya yang berseru kepadanya? Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Marian, serta pendengar dimanapun Anda berada. Injil hari ini kita akan mendengarkan perumpamaan yang akrab tentang perlunya berdoa selalu. Dalam perumpamaan seorang janda dan seorang hakim, Injil Lukas menulis ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia. Sepertinya hakim ini adalah hukum bagi dirinya sendiri. Gambaran yang dihadirkan Lukas tentang hakim bukanlah gambaran yang baik. Seorang janda di kota itu mendatangi hakim dan berkata kepadanya, berikan keputusan yang adil bagi saya terhadap musuh saya. Lukas tidak memberikan rincian yang jelas apapun tentang yang terjadi antara janda dan musuhnya. Namun, Lukas menjelaskan bahwa hakim tidak ingin memberikan penilaian dalam kasus ini. Hakim itu takut akan Tuhan, tidak takut akan Allah. Hatinya sama sekali tidak tergerak meskipun janda itu mohon agar ia sudi membela haknya. Namun karena janda itu sering datang, hakim tersebut menjadi risih. Hakim itu merasa janda itu sudah menyusahkannya. Akhirnya hakim pun menolong perkara janda itu supaya ia berhenti mengganggunya. Perumpamaan ini menunjukkan betapa besar kuasa yang timbul dari suatu kegigihan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada, mengapa kita harus selalu berdoa terus-menerus dengan tidak jemu-jemu? Kita sadari bahwa karena Allah memiliki hati yang besar, hati yang sangat luas yang mampu menampung jeritan hati kita, menampung keluh kesah kita. Yesus mengajarkan agar kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Gambaran ada hakim yang lalim juga masih memiliki hati, walaupun tujuannya supaya hakim itu tidak disusahkan oleh janda tersebut. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada, ingat, doa bukanlah alat untuk memaksa Allah agar Dia melakukan apa yang kita inginkan.
Doa merupakan suatu proses untuk menyadari kuasa dan rencananya atas hidup kita. Melalui doa, kita menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada Tuhan dan mempercayainya untuk bertindak menurut waktu dan caranya. Pada saat kita mengandalkan anugerah Allah, tidak hanya untuk jawaban dari permohonan kita, tetapi juga untuk prosesnya. Kita dapat selalu datang kepada Tuhan melalui doa dengan mempercayai hikmat dan kepeduliannya bagi kita. Dorongan yang diberikan Tuhan untuk kita sangatlah jelas, yaitu agar kita teruslah menerus berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, mari jadikan doa bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dan kita akan merasa bahwa Yesus selalu bersama kita. Kita juga akan mengamati, akan mengerti bagaimana relasi hubungan kita dengan Dia yang selalu hanya berjarak melalui doa kita. Kita berdoa, kita juga selalu yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Dan semoga dengan doa kita semakin dikuatkan dan semakin dekat dengan Tuhan. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.